Mungkin ada yang bertanya, kalau pasangan gua kerjanya nge-push terus nggak pernah nge-pull, apakah artinya gua harus nge-pull dan menahan diri terus untuk ngertiin dia? Nah, ini kan sering terjadi ya, dimana kalau kita punya pasangan yang dominan banget, lumayan narsistik, jadi orangnya selalu merasa paling bener dan nggak mau salah. Jawabannya, kita nggak bisa pull terus ya. Kita harus ada juga namanya nge-push. Ya, karena apa? Karena kalau kita ngalah terus, orang-orang seperti ini akan merasa paling benar. Malah dia makin merasa, oh gua bener. Dan orang-orang seperti ini nih, ketika dia udah merasa dia paling bener, dia akan ngerasa bahwa kamu yang membutuhkan dia, ya kan? Karena dia yang selalu benar dalam hubungan dan kamu selalu salah. Karena kamu selalu salah, dia ngerasa kamu nggak ada value dan dia yang kasih value dalam relationship ini. Sehingga dia merasa kamu yang butuh dia, gitu. Jadi apa yang terjadi? Karena semua hal ini dia akan semakin semena-mena terhadap kita. Dia nggak bakal ngalah. Yang ada dia malah makin melunjak, ya. Jadi hubungannya sendiri itu juga udah nggak balance, timpang ya ke sebelah. Dan udah nggak bagus karena si yang dominan banget nge-push terus ini juga lama-lama nggak ada respect ke kamu gitu, nggak hormat karena dia ngerasa kamu kok nggak ada value dalam relationship ini. Padahal sebenarnya kamu malah pengen kamu ngalah karena kamu pengen mempertahankan relationship ini. Tapi nggak bisa sama orang seperti ini. Solusinya apa? Kamu juga harus nge-push balik. Kalau dia udah keterlaluan ya, atau dia lagi salah, kamu juga harus kasih tahu dia. Orang-orang seperti ini juga harus ditegur. Jadi dia tahu kalau dia tuh salah. Dan kamu juga harus siapkan reasoning ya, untuk kasih tahu dia kenapa kamu salah dan apa yang sebenarnya terjadi, apa yang kamu rasakan, kamu harus utarakan ke dia. Dan kalau memang dia serius sama kamu dan dia pengen mempertahankan hubungan ini, dia akan mendengarkan kamu. Dia akan nge-pull ya ketika kamu nge-push balik. Jadi hubungannya itu akan kembali ke balance lagi. Jadi gue balik lagi ya ke contoh Cristiano Ronaldo dengan Georgina. Gue lihat di sini walaupun Georgina itu egonya kecil, dia ini orangnya tetap punya self-respect. Dia tahu value dia dan apa yang bisa dia tawarkan ke hubungan. Jadi ketika Ronaldo tuh udah mulai keterlaluan, kayak terlalu dominan, dan marah-marah nggak jelas mungkin, atau terlalu nge-pushnya terlalu keterlaluan, Georgina itu akan marah, bisa marah balik ya, gitu. Dia akan kasih tahu Ronaldo bahwa kamu udah keterlaluan, kamu nggak boleh seperti ini. Jadi Georgina ini punya self-respect juga, dan karena dia punya self-respect, akhirnya Ronaldo juga respect sama dia. Jadi take away then we can take from this is kalau kamu pengen dihargai oleh pasangan kamu, dihormatin oleh pasangan kamu juga harus punya yang namanya self-respect. Kamu juga harus menghormati diri sendiri. Mungkin